Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asvita Sari dengan NIM 20250501030664. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan membuat video tugas ulumul Quran untuk memenuhi ulangan 3 semester. Baik, pertama-tama saya akan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil mursalin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, selanjutnya surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akrajatil ardu askalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu asitatan liyurau amalahum faman yamal miskala zarratin khairan yarah wa man yamal miskala zarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review saya yang berjudul Muhkamu wa Mutasabbihu. Al-Quran dibagi menjadi dua berdasarkan maknanya, yaitu ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasabbih. Ayat-ayat muhkam artinya ayat-ayat yang jelas tanpa perlu ditafsirkan lagi karena kejelasan maknanya, bahwa ayat-ayatnya mencakup tentang akidah dan syariah. Contoh seperti pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Allah itu esa. Nah, pada ayat ini Allah tidak menyatakan kata wahid, akan tetapi ahad, karena jika wahid artinya satu, karena dapat diartikan jika ada satu, maka dua atau ada Tuhan lainnya. Contoh lainnya yaitu dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Ini sudah jelas perintah Allah. Ayat mutasabbih adalah ayat yang samar-samar atau kita tidak dapat memahaminya tanpa adanya penafsiran, dan kita juga bisa keliru dengan maknanya jika tidak ada tafsiran. Contohnya pada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, banyak di kalangan kita yang memaknai dengan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Padahal itu adalah kesalahan besar karena seluruh kitab tafsir dari klasik sampai modern tidak ada satupun yang memaknai bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian letak mutasyabihnya yaitu pada kata al-fitnah, yang dimana kata al-fitnah pada ayat tersebut tidak sama kata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Pada Kamus Bahasa Indonesia fitnah maknanya menuduh, sedangkan pada ayat itu makna al-fitnah adalah musyrik. Alasan kenapa memaknai dengan musyrik yaitu pada asbunurulnya, yaitu ketika Rasulullah berada di periode terakhirnya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah.
Pada saat itu, Nabi mengalami kondisi yang dinamakan umum hasmi atau tahun kesedihan. Bentuk kesedihannya yaitu oleh masyarakat Quraisy Mekah, marah karena Rasulullah sudah mulai terang-terangan dalam dakwanya. Lalu, para petinggi Quraisy memboikot Nabi beserta keluarganya, yaitu dilarang belanja bahan pokok, tidak boleh menerima makanan, dan beliau diisolasi di suatu tempat. Seluruh penduduk Mekah sepakat untuk tidak menjual apapun kepada Nabi Muhammad hingga mereka mati kelaparan. Peristiwa tersebut berlangsung selama 2 tahun akibat akhirnya istri Nabi Khadijah meninggal karena boikot tersebut. Selang 2 bulan meninggal lagi pamannya yaitu Abu Thalib. Dua tokoh tersebut adalah tempat cerita beliau dan akhirnya beliau kehilangan tempat cerita. Dan peristiwa tersebut Allah mengutus Jibril untuk menjemput Nabi untuk langsung bertemu dengan Allah yang ditandai dengan peristiwa Isra Miraj. Pesan Allah kepada Nabi yaitu karena beliau sudah kehilangan tempat cerita, maka Allah memerintahkan Nabi untuk langsung cerita kepadanya. Jika ada yang ingin dia ceritakan dengan melalui salat, dari sinilah Nabi selepas salat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Islam seperti ini terus, dilindas terus, maka Islam akan bertahan." Dari inilah turun ayat yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu bermakna Nabi diizinkan melakukan perlawanan dan kemudian Nabi hijrah ke Madinah, kemudian membentuk pasukan dan terjadilah perang pertama yaitu perang Badar, di mana umat Islam berjumlah 300 orang melawan berkali-kali lipat musuh. Akan tetapi atas izin Allah 300 pasukan ini berhasil. Baik, itulah tadi penjelasan dan hasil review saya. Sekian dan terima kasih.